Selamat berjumpa dengan Pitutur Channel, saudara-saudara. Kali ini Pitutur Channel mau membicarakan tentang Yesus turun ke Hades. Suatu pertanyaan, apakah betul bahwa Yesus itu turun ke Hades? Menurut pengakuan iman rasuli, dikatakan begini, saudara-saudara. Yesus disalib, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Iman rasuli menyatakan, aku percaya bahwa Yesus itu disalib, mati, dikuburkan, turun ke dunia orang mati atau dalam kerajaan maut. Saudara-saudara, dunia orang mati atau kerajaan maut itu diterjemahkan aslinya itu Hades. Nah, suatu pertanyaan, apakah pengakuan iman rasuli itu berdasarkan Alkitab? Mari kita buka di dalam kitab Efesus 4 ayat 9. Dikatakan, artinya Yesus juga turun ke bagian bumi yang paling bawah atau Hades. Saat itu Hades itu menjadi tempat penampungan roh-roh orang yang ada di dalam perjanjian lama. Itu dilukiskan di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 26. Di situ dikatakan seorang yang bernama Lazarus yang miskin tetapi dia menyembah Tuhan. Sebaliknya ada orang kaya tapi hidupnya jauh daripada Tuhan, tidak ada belas kasihan, tidak mau menyembah Tuhan. Setelah mati, dua-duanya naik, dua-duanya turun ke dunia orang mati. Meskipun itu tempat yang sama yang disebut Hades, saudara-saudara, tetapi di tempat Lazarus itu lebih nyaman, dilukiskan berada di pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan orang kaya itu meskipun sama-sama di dunia orang mati, tetapi dikatakan tempatnya nggak nyaman. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi setelah Yesus disalib? Itu turun ke sana. Suatu pertanyaan, untuk apa Yesus turun ke Hades, saudara-saudara? Di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dikatakan demikian, di dalam roh, maksudnya roh Yesus itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Hades dilukiskan dengan penjara. Dia turun, Yesus turun ke tempat Hades atau penjara itu. Untuk apa? Dikatakan di sini, untuk apa? Ia memberitakan Injil. Ini sesuatu yang sensitif, saudara-saudara. Dia memberitakan Injil roh Yesus yang diantara kematian dan kebangkitannya itu, dia turun untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Namun dia hanya memberitakan Injil kepada orang-orang yang berada di tempat Lazarus ada, di tempat Bapak Abraham itu. Memberitakan Injil khusus kepada mereka, bukan kepada yang tempatnya orang kaya. Di situ Yesus memberitakan kepada yang berada di tempat Lazarus itu merupakan roh-roh orang yang di dalam perjanjian lama. Untuk apa dia memberitakan Injil, saudara-saudara? Dikatakan di dalam Efesus, kita kembali kepada Efesus 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi
dari semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dibawa kemana arwah roh-roh yang telah diberitakan Injil dan dia dibawa naik ke langit? Itu simbol daripada surga. Jadi waktu Yesus turun di situ membawa mereka ke surga. Oh puji Tuhan, luar biasa. Itu hanya orang-orang yang diselamatkan di dalam perjanjian lama. Nah, suatu pertanyaan saudara-saudara, apakah tujuan manusia itu surga itu sudah finish? Waktu Yesus membawa mereka ke surga, ternyata itu belum finish, saudara-saudara. Mengapa belum sampai pada tujuan yang utama di surga? Karena mereka belum mempunyai tubuh surgawi, saudara-saudara. Jadi mereka naik ke surga. Di surga, apa yang diharapkan dari orang-orang itu? Saudara-saudara, di surga mereka mempunyai suatu pengharapan. Kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ, dari mana? Dari surga itu juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi di surga itu mereka masih belum memiliki tubuh surgawi. Maka dari itu mereka mempunyai pengharapan, kapan saya ini memiliki tubuh yang baru. Memang mereka sebagaimana dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 13 ya, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan supaya mereka beristirahat dari jerih payah. Itu mereka beristirahat di surga itu. Namun ada suatu pengharapan, kapan saya memiliki tubuh yang baru? Pengharapan mereka memiliki tubuh yang baru itu hanyalah pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 21 dan 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Di situ dikatakan kedatangan Tuhan Yesus itu sekejap mata. Untuk apa? Untuk mengubah orang-orang yang percaya. Jadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua itu seperti yang dilukiskan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai 17. Di dalam 1 Tesalonika 4 ini ayat yang ke-14 17 dikatakan Yesus datang. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus ada dua macam orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus waktu itu sudah mati, Yesus datang. Itu orang dibangkitkan, ada kebangkitan orang-orang percaya dan diubah tubuhnya. Lalu bagaimana mereka yang belum mati masih hidup? Langsung tubuhnya diubah, saudara-saudara. Tubuhnya diubah. Saudara-saudara, mereka sudah memiliki tubuh surgawi. Maksudnya mereka sudah memiliki tubuh jasmani tetapi tidak seperti kita. Kita perlu makanan, mereka nggak perlu jam saya atau apa, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Kedatangan Yesus kali kedua itu disebut orang katakan pengangkatan. Ya, karena orang-orang percaya diangkat. Kedatangannya dia angkasa di dunia ribut. Nah, lalu apa yang terjadi? Kemudian terjadilah mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah disebut orang-orang kudusnya. Lalu turun lagi, saudara-saudara. Dia turun bersama-sama orang kudusnya. Ya. Nah, selanjutnya melalui proses selanjutnya melalui eskatologi, akhirnya sampailah suatu saat ada pengadilan tahta putih. Sebelum itu terjadi kebangkitan orang-orang yang nggak percaya bangkit. Disitulah ada suatu pengadilan, saudara-saudara. Nah,
di dalam pengadilan itu mereka yang namanya nggak disebut itu disisihkan dengan orang yang namanya disebut. Lalu apa yang terjadi di dalam diri orang-orang yang nggak percaya itu? Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Saudara-saudara, orang-orang yang percaya yang ada di Hades itu dilemparkan, saudara, ke lautan api yang sekarang disebut neraka. Lalu bagaimana orang-orang yang percaya? Di dalam kitab Wahyu juga kita baca, di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang pertama kita baca. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Puji Tuhan. Jadi melalui apa yang kita dengar ini ada satu penekanan bagi saya, yaitu surga itu bukan akhir tujuan. Ya, surga itu kalau orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan dikubur di situ, di kuburannya itu tertulis RIP, rest in peace. Ya. Nah, jadi surga itu hanya rest in peace, tempat istirahat sementara. Seperti kalau kita pergi ke suatu tempat, kita capek, ya pergi dulu ke rest area. Di situ kita istirahat. Nah, ada waktunya kita menuju ke tempat tujuan kita. Demikianlah surga sering disebut intermediate state. Jadi di situ tempat istirahat untuk menuju kepada tujuan terakhir, yaitu langit dan bumi baru. Saudara-saudara, biarlah ini bisa menjadikan manfaat bagi saudara, dan sampai bertemu kembali di lain kesempatan.